Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang limpahkan kepada kita. Dan Allah telah menjadikan kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan ini sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur kepadanya yang dengannya semua kenikmatan yang Allah berikan untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi dan ditambah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Kamis terkadang kita offline, terkadang kita online, tergantung kondisi dan keadaan. Tapi alhamdulillah Allah selalu mudahkan kita melanjutkan bahasan buku 35 Amal Pelebur Dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz. Dan pada kesempatan ini insyaAllah kita akan masuk ke amal pelebur dosa yang ke-15. Yaitu tentang masalah musibah yang menimpa seorang muslim. Saya berikan prolognya dulu. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini, ada hal-hal yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, seperti orang lapar dan kenyang, orang sakit dan sehat, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, kemudian hidup dan mati, ya. Dan semuanya, hampir semuanya berpasang-pasangan, di antaranya adanya nikmat dan adanya ujian. Ya. Jadi tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak diuji. Semuanya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma memang ujian ini kalau kita ingin lebih rincikan lagi, ada dua hal, ada dua. Ya. Yang pertama itu ujian yang murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal teman-teman lagi tidur, terus bangun tiba-tiba flu misalnya. Ya. Ujian. Atau hal-hal yang memang di luar daripada campur tangan kita. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan dosa-dosa dan juga untuk meninggikan derajat. Ya, misalnya ada derajat-derajat di surga itu tidak bisa dijangkau dengan 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, 100 tahun sedekah, tapi bisa dijangkau dengan ujian. Ada orang yang diuji, divonis oleh dokter kena penyakit misalnya. Nah, penyakit itu dia harus berobat atau minum obat seumur hidupnya. Contoh misal. Nah, itu berarti ujian. Atau dia sakit. Prosesi melalui sakit itu mungkin 5 tahun, 10 tahun baru dia sembuh. Nah, prosesi ini semua adalah tadi untuk pembersihan dosa, peninggian derajat ya, di surga itu. Ada ujian yang datang karena kita sebabnya. Ya. Tapi akan berfungsi yang sama. Misal contoh ada orang dia menggosipin orang lain, atau dia memfitnah orang lain, atau dia mengganggu orang lain, sehingga respon yang datang sama. Orang lain pun akhirnya gosipin dia, atau fitnah dia, atau bahkan merespon apa yang dia lakukan. Misalnya dia mukul, maka orang lain juga mukul misalnya. Ini juga ujian, tapi sebabnya adalah kita. Kalau poin ini, kita dilarang dalam Islam, tidak boleh kita menjadi penyebab ujian ini datang. Ya, seperti tidak boleh memang sengaja kita tahu nih makanan basi dimakan. Sudah tahu efeknya akan sakit, tapi tetap aja dia konsumsi, ini tidak boleh. Tetapi kalau sudah terjadi, sudah terlanjur, misalnya terlanjur orang pernah gosipin orang lain, pernah fitnah, pernah mukul, kemudian misalnya dia makan makanan yang kurang sehat atau kurang bersih sehingga dia sakit, tetap nanti ujian yang datang itu adalah pembersihan terhadap kesalahan dia. Pembersihan terhadap dosa-dosa. Jadi nanti dengan respon yang terjadi itu akan jadi pembersihan dosa dia. Dan orang yang sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini di dunia, insya Allah nanti di akhirat tidak diuji lagi. Karena sudah ada balasannya di dunia. Nah, seperti itulah ya. Nah, di sini ada konsep yang sangat baik dalam Islam yang kita diajarkan. Kalau nikmat sedang melimpah, solusinya agar nikmat itu tetap bertahan, bersyukur. Ya. Habis makan yang enak, habis minum yang enak, apa sajalah. Istirahat yang cukup, harta yang melimpah, apalah.
kesehatan dan seterusnya, kita mengatakan alhamdulillah. Nah, itu adalah perintah Allah SWT agar nikmat itu bisa bertahan. Ya. Kalau ujian sedang datang, perangkatnya adalah sabar. Ya. Dan sabar ini artinya menerima keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Ya. Kita bangun pagi tadi flu. Nah di sini kita harus sabar. Apa itu sabar? Sabar kita terima dulu. Oh Allah lagi uji saya. Karena biar kita ngomel-ngomel, tetap aja kita flu. Nah gitu. Maka kita sabar. Bagaimana caranya? Terima itu. Allah lagi uji saya. Kemudian kita ikhtiar. Kita minum obat, minum teh hangat, misalnya istirahat yang cukup, kemudian kita sembuh. Nah seperti itu. Ya. Nah ini harus ada ya. Syukur dan sabar ini adalah dua sayap kehidupan kita yang bisa membuat kita stabil jalan. Nah, jadi ibarat kalau pesawat itu dua-dua sayapnya normal, maka akan aman perjalanannya. Nah seperti itu. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sekalian, kita kalau ada nikmat bersyukur, tapi kalau ada ujian kita berkeluh kesah. Seperti ibaratnya pesawat cuma punya satu sayap saja. Ya. Tidak bisa juga kita kalau lagi diuji, miskin, susah hidupnya, dia sabar. Tapi begitu Allah bukain rezeki, malah kufur kepada Allah. Tidak bersyukur. Jadi kita harus berada di antara keduanya. Ya. Nah pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita bisa sabar di saat sedang ada ujian atau musibah datang. Nah di sini kita lihat penulis mengangkat dalil yang pertama. Ini yang menyebutkan tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau sedang ada ujian. Nah, supaya kita bisa, oh memang saya sebaiknya sabar. Selain sabar itu perintah agama, juga ternyata ada yang kita dapatkan. Bisa dilihat di halaman 50 ya, di buku kita. Di amal ke-15 musibah yang menimpa seorang muslim, diangkatlah sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun, kecil ataupun besar, ya, sederhana ataupun berat, yang menimpa seorang muslim, kecuali Allah akan menghapus dengan musibah atau ujian itu dosa-dosanya sampai duri yang menusuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi artinya semua nih, ya, apapun yang sampai kepada kita, maka yang kita tidak suka, tidak nyaman dengannya, kalau kita bisa menerima sebagai ujian dari Allah dan kita bersabar, sabar sekali lagi terima dulu. Jangan berkeluh kesah. Oh ini Allah lagi uji saya. Sebagaimana kalau nikmat sedang ada kita bersyukur. Kemudian baru kita ikhtiar mencari jalan keluar. Saya sudah kasih contoh tadi kalau kita bangun tidur sakit, terima dulu, nggak usah keluh kesah. Ya. Maka akan menjadi pembersihan dosa-dosa kita. Nah, ada hadis di bawahnya itu lebih rinci. Kita bisa lihat di situ hadis yang kedua dalam buku kita ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Ini lebih rinci ya, perhatikan, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim. Nah, supaya orang tidak bertanya lagi, apa itu sesuatu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW merincikan. Walaupun sederhana, baik berupa letih. Siapa yang dari kita yang tidak pernah letih? Pasti letih. Kalau kita beraktivitas, kita capek ya. Capek itu kalau teman-teman terima sebagai ujian dari Allah jadi pembersihan dosa. Dan dia tidak bisa membersihkan dosa kalau diikuti dengan satu perbuatan dan sikap. Keluh kesah. Makanya ada satu pola kita di Indonesia yang harus kita ubah. Selalu mengucapkan kalimat aduh. Ya. Jadi kalau capek sedikit, aduh capek. Alhamdulillah capek. Karena memang dengan letih itu, ya, kita bisa menikmati istirahatnya dan juga jadi pembersihan dosa. Iya kan?
Saya pernah kasih contoh kalau masih ingat Bapak Ibu sekalian, seperti lapar, haus, capek. Kalau kita tanya semua orang, apakah Anda mau lapar, Anda mau haus, Anda mau capek, pasti jawabannya enggak. Iya kan? Tetapi kita lupa. Perangkat-perangkat ini Allah datangkan justru untuk menguji seorang hamba dan memberikan kenikmatan. Karena dengan lapar kita bisa nikmati makanan. Ya. Dengan haus kita bisa nikmati minuman. Ya. Dengan capek kita bisa nikmati tidur itu. Ya. Orang kalau lapar tuh walaupun cuma nasi sama sambal lahap sekali makannya. Tapi kalau kita lagi tidak lapar, ibu lagi nggak lapar, bapak lagi nggak lapar, kemudian ditanya mau makan apa, kita masih mikir apa ya, karena lagi tidak lapar. Tapi kalau lapar, kita nggak akan berkeluh kesah, kita tidak akan lagi berpikir mau makanan ini. Sekarang yang penting laparnya hilang deh. Nah, itu juga dengan haus. Mau minum apa bu? Mau minum apa pak? Oh saya minta air es, air dingin. Kita pesan khusus. Tapi kalau lagi tidak haus, mau minum apa? Kita masih mikir teh atau kopi ya, air putih atau sirup ya. Nah, berarti memang ini luar biasa ini. Allah datangkan walaupun dia dalam bentuk ujian, tapi sebenarnya untuk menikmati ya nikmat yang datang setelahnya sekaligus jadi pembersihan dosa. Oleh karena itu kalau sekarang lapar bilang apa? Ini masih hidup nggak ini? Nggak ada suaranya. Alhamdulillah lapar. Ya, terutama ibu-ibu ini. Aduh semuanya, aduh. Biar nikmatnya melimpah semuanya, aduh. Ya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Sekecil apapun ujian pembersihan dosa bu, mudah sekali Islam datangkan itu. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan sini berupa letih, lelah. Ya. Lelah sama letih tipis sekali bedanya. Ya. Mungkin orang kalau aktivitas terlalu banyak dia bisa letih ya. Kalau lelah ini biasa walaupun kita tidak beraktivitas, cuman tiba-tiba saja imun tubuh kita turun misalnya, nah kita jadi lelah ya. Orang transisi baru sembuh sakit, biasanya dia untuk pulih kembali full kepulihannya, dia lelah itu ya, ada lelah. Semua itu juga sama. Kemudian yang ketiga, sedih. Ya. Semua orang pernah sedih. Yang penting Islam datang mengajarkan kepada kita jangan berlebihan. Ya. Apalagi kalau cuma urusan dunia. Sedih itu paling tepat kalau dalam agama. Dia berada di poin nomor 1. Ya, dan boleh Bapak Ibu di situ berlebihan kalau luput dari kita kesempatan ibadah kepada Allah. Misalnya Bapak Ibu biasa sholat malam, kemudian tadi malam ketiduran, lewat, di situ boleh kita sedih. Kita sedih kenapa nggak sempat mengerjakan, supaya ini jadi cambuk dan pemicu kita ingin kerjakan di waktu lain. Atau kita sedih karena diri kita terjerumus dalam dosa dan khawatir Allah menghukum, nah itu boleh. Tapi kalau sedih karena kehilangan sesuatu yang duniawi, maka ini tidak dibolehkan dalam Islam, tidak disarankan bahkan. Ya. Kalau ada satu benda kita yang hilang, urusannya urusan dunia, kehilangan handphone, kehilangan benda segala macam, kita boleh ikhtiar mencarinya, ya, mungkin melaporkan, tidak ada masalah. Tapi jangan sedih, nggak usah sedih dengan itu. Ya. Karena memang kita nggak perlu mengarahkan potensi sedih kita pada hal-hal yang sepele urusan dunia itu. Ini idealnya dalam Islam. Tapi kalau ada orang sama sebenarnya sampai pada tingkat seperti kita kehilangan kerabat, ya, sedih biasa saja, tidak usah berlebihan. Ya. Nabi Muhammad SAW melalui orang-orang yang dicintai dalam hidup beliau meninggal, istrinya Khadijah, kemudian anak beliau ada 7, ya. Dari 7 orang ini 6 orang anaknya meninggal di masa hidup beliau. Cuma 1 yang hidup setelah Nabi SAW meninggal. 3 anak laki-lakinya Al-Qasim, kemudian Abdullah dan Ibrahim meninggal di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Dan 3 anak perempuannya Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalthum meninggal di masa hidup Nabi SAW.
Kita bisa bayangkan punya 7 anak, 6-nya meninggal semua. Cuman 1 yang hidup. 3 meninggal di masa kecil, 3 meninggal di masa dewasa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ya, pernah dikalahkan di perang Uhud, terkalahkan pasukan muslimin. Kemudian juga beliau pernah ya, merasa rasa lapar karena makanan di rumah belum siap atau belum ada. Itu semua dilalui ya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak berlebih-lebihan. Saya kasih contoh misalnya orang berlebih-lebihan ya. Ada orang hanya karena tidak sempat atau tidak dapat makanan favoritnya. Misal dia lagi pengen makan di satu restoran. Kemudian pergi ke restoran tersebut ternyata habis stoknya. Ada orang karena berlebihan dalam sedihnya sampai itu menjadi bahan bahasan 1 bulan. Kemarin saya ke sana itu habis padahal saya pengen sekali. Padahal tidak ada manfaatnya dibahas. Sederhanakan saja. Kalau kita mau makan satu makanan tidak ada ya sudah pindah ke makanan yang lain. Ya, gitu. Itu kan cuma beda kemasan ya. Pernah saya jelaskan tuh masalah kemasan? Ya. Pernah nggak? Kayaknya pada lupa nih. Jadi di dunia ini banyak serba kemasan aja. Jangan kemasan itu membuat kita akhirnya melanggar hukum Allah. Ya. Contoh misalnya kemasan itu gini. Kalau ada orang makan di piring emas sama orang makan di daun, bedanya apa? Kemasannya. Tapi intinya apa? Kalau ada orang makan nasi, tempe, ayam, sayur lengkap semua, dengan ada orang makan nasi sama tempe saja. Intinya makan kan? Kemasannya yang berbeda. Memang Ustaz ada beda nutrisinya, oke lah. Tapi kita bicara makan, lapar kita hilang kok. Mungkin beda-beda sedikit, tapi dia intinya makan kan. Udah biasa aja. Apa yang Allah berikan sebagai rezeki, nikmati saja. Kenapa harus berkeluh kesah? Oh Alhamdulillah Allah kasih rezeki saya hari ini. Nah begitu. Sehingga tidak semuanya dijadikan sebagai bahan keluh kesah. Karena keluh kesah ini berhubungan sekali dengan bahasan kita. Tidak mendatangkan pengampunan dosa tadi. Kalau ujian sedang datang dan Bapak Ibu berkeluh kesah, maka tidak akan dapat pahalanya. Sampai pada tingkat Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah sakit, beliau bilang begini, aduh sakit, itu aja. Ditegur oleh seorang teman beliau juga, seorang ulama di masanya, beliau mengatakan, yang menegur Imam Ahmad ini, mengatakan aduh adalah keluh kesah. Kamu mengeluhkan Tuhanmu yang sedang memberikan kau ujian. Kata Imam Ahmad, semenjak itu saya tidak pernah ucapkan kalimat aduh. Kata beliau begitu. Karena memang akhirnya seakan-akan kita memprotes keputusan Allah SWT. Padahal Allah lebih tahu. Ya. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu sekalian pada saat semua sudah Allah bukakan. Tidak ada lagi pembatas antara kita sama Allah, sama surga. Kita bisa lihat neraka, amal-amal kita semua dibuka. Kita baru tahu, oh ternyata waktu itu saya diuji itu baik buat saya. Karena dengan ujian itu, toh kita juga bisa lalui, ternyata kita dapat derajat yang tinggi di surga, dosa-dosa kita yang mungkin tidak cukup dengan istighfar akan diampuni dengan itu. Coba dengarkan ada hadis Nabi SAW yang lain, ada dosa-dosa tidak cukup dengan istighfar. Tapi Allah akan bersihkan dengan penyakit yang ditimpakan kepada hamba tersebut. Jadi semua pasti dengan hikmah yang luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu konsultasi, bukan curhat ya, pada ahlinya kita lagi sakit, datang ke seorang dokter, sampaikan, dok saya sakit kepala sudah 3 hari, apa obatnya? Konsultasi, kita bukan mengeluh itu, sampaikan. Dokter juga akan tanya, sakitnya apa yang dirasakan, oke kita jawab, tidak ada masalah. Tapi kalau kita flu, satu kampung tahu kalau kita flu, semua orang yang kita temuin saya flu. Ini seperti mengeluhkan Tuhannya. Mereka juga tidak bisa berikan solusi apa-apa. Kan begitu. Jadi itu poinnya ya. Untuk mendapatkan keutamaan ini kita harus jeli. Itu rasa sedih. Kemudian setelahnya duka. Ya. Biasanya ini
Kalau duka lebih dalam dia. Ya. Lebih berat lah yang membuat orang duka. Seperti tadi kalau meninggalnya orang yang dicintai misalnya. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal. Terlalu dekat sama mereka. Terus kemudian kita merasa. Ini Nabi SAW ajarkan. Boleh enggak menangis? Boleh menangis. Nabi SAW waktu anaknya Ibrahim meninggal. Boleh tetesin air mata. Tapi enggak ada suaranya. Nabi enggak ada suara. Cuma tetes air mata. Lalu beliau mengucapkan kalimat. Wahai Ibrahim, anaknya beliau meninggal masih bayi. Wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Tapi kami tidak akan pernah mengucapkan kecuali kata-kata yang Tuhan kami ridhoi. Jadi kami tidak akan keluhkan ini karena kamu ini milik Tuhanmu. Saya juga milik Tuhanmu. Sama. Allah lebih tahu kenapa Allah matikan anak itu di umur itu. Jadi nggak perlu berlebihan. Nah, orang kalau tidak punya bekal agama yang cukup, hidupnya penuh dengan keluh kesah semuanya. Semuanya salah. Dan ini berbahaya kalau Bapak Ibu sudah mulai dengan bibit kecil saja, selalu diisi dengan keluh kesah, semuanya kita akan keluh kesahkan. Ya. Jadi usahakan teman-teman sekalian kita konsultasi ya pada ahlinya. Sama dokter, dok saya sakit ini, obatnya apa? Silakan check up ini, silakan dicek ini, baik kita ikutin, selesai. Dan ahlinya, yang lain tidak perlu. Konsultasi agama pada ahlinya. Kalau curhat, menceritakan panjang lebar segala macam, itu kepada Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Coba mulai sekarang resep ini ya, ada masalah yang dianggap berat, jangan curhat sama manusia, percuma. Kalau kita curhat pada orang yang mencintai kita, kayak kedua orang tua kita misalnya atau pasangan hidup, kita hanya tambah beban buat mereka. Kalau kita cerita pada teman-teman yang atau musuh kita, mereka tambah gembira, kan gitu. Terus gimana caranya? Wudu, sholat 2 rakaat. Sujud, tuangkan semua dalam sujud kepada Allah. Nangis gak apa-apa. Ya Allah, sebagaimana engkau ujikan ujian ini, jadikan ini pembersihan dosa-dosaku, penambah derajatku. Mudahkan hambamu bersabar menerimanya dan juga berikan jalan keluarnya. Begitu. Ada satu ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in di Mekah. Beliau itu punya masalah apapun sujud. Wudu, sholat, sujud. Dan tidak angkat kepalanya sampai dia tuangkan semua kepada Allah. Selesai masalahnya. Kalau kita mutar-mutar ke manusia kiri kanan, gak ada solusinya. Yang ini kasih jalan keluar gini, yang ini kasih jalan keluar begini. Apalagi kadang-kadang orang konsultasi pada pihak yang salah. Dia punya masalah rumah tangga, konsultasinya sama orang yang gagal rumah tangga. Ya akan diajar sama lah. Kan gitu. Gak bisa. Keliru. Konsultasi, cerita sama temannya yang gagal kuliah. Maka dia juga akan sama. Gak bisa gitu. Jadi harus tepat. Yang terbaik adalah kalau orang curhat kepada Allah SWT. Coba pakai resep ini. Masalah apapun langsung kepada Allah SWT. Banyak di antara kita menjadikan Allah Tuhannya itu nomor ke-30. Semua orang-orang sudah konsultasi sana sini. Nanti sudah mentok gak bisa. Dokter sudah bilang gak bisa sembuh. Udah gak ada lagi yang bisa bantu berikan tambahan investasi modal. Gak ada yang bantu untuk lunasi utangnya. Baru sholat tahajud. Kenapa tahajudnya yang terakhir? Kenapa gak dari awal? Kenapa kita Bapak Ibu sekalian diperintahkan untuk berdoa sebelum memulai aktivitas? Sebelum makan, berdoa. Sebelum minum, berdoa. Sebelum pakai pakaian, berdoa. Sebelum keluar rumah, berdoa. Sebelum biologis, berdoa. Berdoa semua. Supaya Allah dulu kita libatkan, baru kemudian kita aktivitas. Nah seperti itu. Selanjutnya dikatakan di situ, sakit. Ya. Sakit apapun ya. Dari hal yang kecil sampai sakit yang berat, semuanya sama. Ya. Jadi sudah saya berikan solusinya, konsultasikan dan boleh ikhtiar maksimal. Bahkan kata Nabi SAW, ya, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat. Ya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ya. Kita juga tidak boleh teman-teman ya, jangan fahami sabar itu begini. Saya lagi sakit, yaudahlah saya sabar aja, duduk manis, nggak konsultasi dokter, nggak minum obat, ya udah kalau mati nggak apa-apa, sembuh juga kalau nggak sembuh nggak apa-apa. Ini keliru, ini bukan sabar. Ya, ini bukan sabar. Keliru, dalam Islam tidak seperti itu. Kita disuruh oleh Nabi SAW ikhtiar, mencoba. Ya, ujian ini akan jadi pembersihan dosa-dosa.
Selanjutnya dikatakan kesusahan. Kesusahan apa saja. Ya. Gangguan apa saja. Pernah ada satu orang, seingat saya nama beliau, kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau pernah digibah, digosipin orang. Pas orang itu lagi gosipin dia di satu tempat, ada murid dia yang mendengar gosipan itu. Datanglah murid Sa'id ini ke tempatnya beliau, lalu mengatakan, si fulan itu baru menceritakan atau menggosipin Anda. Kebetulan beliau ini baru saja beli kurma yang masih ada tangkainya. Kurma yang masih segar dan ada tangkainya. Pada saat itu beliau tidak jadi makan, dibungkus kembali, baru dibuka, dibungkus kembali, lalu beliau bilang sama muridnya, antarkan kurma ini kepada orang itu, orang yang gosipin saya. Sampaikan salam saya dan bilang terima kasih karena sudah berbagi pahala kepada saya. Sebagai balasannya kurma ini buat dia. Jadi mereka memahaminya, kalau ada gangguan dari orang, itu berarti kesempatan. Kita dapat pahala. Dan kalau dia tidak minta maaf, pahala dia juga akan menambah lagi ke pahala kita. Itu transfer pahala yang luar biasa. Senyum-senyum aja, kalau ada yang gosipin tidak usah marah, tidak usah tegang. Nanti keriputan gitu. Jadi pakai krem apapun tidak bisa sembuh. Karena emosional terus. Ya. Kemudian di sini dikatakan, Nabi SAW menutup hadisnya dengan hal yang paling kecil. Beliau mengatakan, hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Sampai duri kecil yang menusuk tubuhnya, kecuali akan jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi semuanya gitu. Ya. Jadi harus dikontrol ya, lisan kita ini dikontrol. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau seseorang itu sedang diuji oleh Allah, kemudian dia menerimanya. Tadi dia bangun tidur sakit, ada orang yang gosipin dia, ada yang fitnah dia, ada orang utang nggak bayar utangnya, dia udah nagih misalnya. Dia terima sebagai bentuk ujian, sambil tetap ikhtiar. Ya. Selama tidak dilarang dalam agama, dia ikhtiar. Maka dia akan dapat pahala, dia akan mudah melaluinya, dan dia akan dapat jalan keluarnya. Kalau orang tidak bisa menerima ujian datang dari Allah SWT, dia akan berdosa karena seakan-akan menolak apa yang Allah takdirkan untuk dia. Dia akan sulit lalui karena selama prosesi dia sakit atau gangguan orang itu, dia terus berkeluh kesah. Dan yang ketiga, dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Nah, jadi coba kita di poin ini penting sekali untuk mempelajari ya. Sederhana tapi sangat besar efeknya kepada realita kehidupan kita sehari-hari. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis selanjutnya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di halaman 51 ya. Beliau berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'qan shadida. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. فقلت ذلك لأن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه عذى شوكة فما فوقها يشاكها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Terjemahannya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya masuk satu hari mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud lagi menjenguk Nabi di rumah. Nabi lagi sakit ya. Dan beliau dalam keadaan sakit keras. Nabi Muhammad SAW lagi sakit keras. Dalam beberapa riwayat lain demam yang sangat tinggi. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, engkau menderita sakit yang sangat keras. Beliau pun menjawab, iya, rasa sakit yang saya alami seperti rasa sakit yang menimpa dua orang di antara kalian. Jadi kalau nabi-nabi ya, itu lebih berat ujiannya. Kalau misalnya kita biasa demam, kalau sudah sampai 40 saja itu sudah mungkin harus dirawat lah ya. Maka mungkin nabi-nabi bisa 80, maka diuji lebih berat. Mungkin kalau kita biasa flu 3-4 hari seminggu sembuh, mungkin beliau 2 minggu 3 minggu baru sembuh. Diuji lebih berat. Kalau ada yang nanya, kok bisa orang beriman malah makin berat ujiannya? Ya, karena Allah
ingin menguji hambanya agar melihat tingkat imannya. Kalau dia diberikan nikmat, orang kan banyak menerima ya. Kalau dikasih makanan bisa kenyang, kasih kesehatan dia gembira. Sekarang dia bisa terima gak kalau lagi diuji? Allah ingin melihat dia diuji, sabar gak? Ini harus berimbang tadi saya bilang. Syukur dan sabar ini dua sayap kehidupan yang harus berimbang. Maka Allah suka menguji hambanya yang beriman. Karena dengan ujian tersebut dia tahu dia punya Tuhan. Maka akan lebih dekat dengan Tuhannya. Pernah gak ibu-ibu dan bapak sekalian renungilah. Mungkin pernah gak terjadi dalam hidup kita ada satu masalah berat. Dan kemudian kita kembalikan kepada Allah. Maksudnya kita sholat, kita nangis ya. Pernah gak itu? Pernah. Baik yang pernah alami nih kira-kira ya. Setelah masalah itu selesai, bisa nangis kayak begitu gak? Nangis di saat kita sedang berkeluh kesah sama Allah, lagi kita curhat sama Allah, itu mahal sekali. Itu sebuah bonus yang Allah kasih yang tidak bisa datang kecuali dengan ujian itu. Itu mahal. Berapa banyak orang yang pas dikena ujian selalu di sejadahnya, selalu berdoa sama Allah. Ya. Yang mungkin sebelum ujian itu datang dia tidak bisa. Atau dia tidak pernah kerjakan. Berapa banyak orang dengan ujian datang dia jadi taubat. Di salah satu rumah sakit di Riyadh, di ibu kota Saudi, ada satu syekh, seorang ulama, dai. Dia seringkali minta izin dengan kepala rumah sakit, diizinkan dia mungkin dalam sepekan sekali, dia datang, dia hanya kelilingin kamarnya pasien, dia tidak kenal, dia hanya minta bisa nggak pasien-pasien, karena kan memang di sana mayoritasnya muslim ya, kita bisa katakan hampir muslim semua. Terus kemudian dia bilang saya izin, saya cuma mau masuk, saya hanya 1 menit di setiap kamar, hanya untuk menyampaikan sebuah hadis Nabi, agar pasien ini bersabar. Diizinkan oleh pimpinan rumah sakit. Karena itu juga sangat baik kan, memotivasi pasien agar bersabar dan bisa menerima. Intinya dia keliling kamar demi kamar, sampai satu waktu pernah dia masuk di satu kamar, anak muda kakinya lagi ditutup sama semen, kemudian digantung. Rupanya orang ini tabrakan mobil, kakinya patah, hancur kakinya gitu. Terus syekhnya ini pada saat melihat di antara semua pasien yang hari itu dia jenguk, ini yang paling berat gitu. Dia coba mengatakan sabarlah, ini ada pahalanya, pasti ada pembersihan dosa segala macam. Tiba-tiba anak muda itu mengatakan begini, Syekh, saya justru bersyukur dengan ujian ini. Kata syekhnya, bagaimana? Coba jelaskan kepada saya, kok bisa kaki kamu sudah seperti ini dan sudah sekian lama di rumah sakit gak keluar? Dia bilang, Anda perlu tahu, sebelum saya dikena ujian ini, saya dari keluarga kaya, semuanya ada, mobil ada, pakaian ada, rumah mewah, semuanya ada, tidak ada yang kurang. Dan waktu itu saya lalai, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah baca Quran, nggak pernah berdoa, pokoknya agama itu nggak ada lah dalam hidup saya. Satu waktu Allah uji saya dengan tabrakan, kaki saya patah seperti ini. Awalnya saya berat sekali untuk menerima, berat sekali. Tapi dengan berjalan waktu, saya berkeluh kesah, saya teriak, tidak ada manfaatnya, kaki saya sudah patah. Maka berjalan waktu, mau nggak mau saya harus terpaksa menerimanya. Dan setelah itu saya mulai coba nikmati waktu saya. Dan karena banyaknya waktu kosong, akhirnya saya mulai belajar sholat, saya dengarin ceramah di di kamar rumah sakit itu. Dan Anda perlu tahu, kalau tidak salah sudah 2 tahun orang anak muda itu dirawat, dia bilang dalam 2 tahun ini saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dulunya saya ngaji aja nggak bisa dan tidak pernah. Tapi dengan ujian ini saya bisa lakukan itu. Sekarang tidak pernah ketinggalan sholat walaupun saya di atas ranjang saya. Saya tidak pernah ketinggalan zikir pagi petang. Saya selalu rutin berdoa sama Allah. Mungkin kalau ujian ini tidak datang saya tidak begitu. Subhanallah ya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat, itu baru manfaat dunia, belum manfaat akhiratnya. Di akhirat nanti tadi saya sudah bahasakan di awal pertemuan kita, ada derajat-derajat yang kita bisa jangkau hanya dengan ujian saja. Baik, kita lanjutkan hadisnya ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya pernah satu waktu menjenguk atau mengunjungi Nabi SAW dan beliau dalam keadaan sakit yang sangat keras. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, Anda menderita sakit yang keras. Beliau menjawab, iya, rasa sakit yang saya alami seperti rasa sakit yang menimpa 2 orang di antara kalian. Sudah kita jelaskan kenapa Nabi Muhammad SAW diuji dan bagaimana orang-orang beriman memang diuji oleh Allah SWT untuk mengetes
iman mereka dan mengangkat derajat mereka lebih tinggi. Lalu saya berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, apakah ini karena Anda atau engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat? Apakah ujian yang seperti ini 2 kali lipat rasa sakit kami manusia biasa bukan Nabi, juga Anda akan dapat double pahala? Nah, berarti gini, kalau ada orang dua-duanya flu, tapi yang satu flu-nya lebih berat, mungkin diikuti dengan batuk, diikuti dengan demam, dengan orang yang satunya flu biasa, yang lebih berat ini lebih besar pahalanya. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah ini berarti Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat? Kata Nabi SAW, iya, memang demikian. Ketahuilah, tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa atau tertusuk duri ataupun yang lebih dari itu kecuali dengannya Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi manfaat pertama yang kita dapatkan kalau ujian datang dan kita bisa menerima dengan sabar, sabar sekali lagi, menerima dulu itu keputusan Allah, bangun tidur lagi sakit, terima, oh Allah lagi uji saya. Lalu ikhtiar mencari jalan keluar supaya penyakitnya sembuh misalnya. Dia bisa menerima berarti dari pembersihan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, di sini diberikan pahala yang double, pahala ekstra. Makanya dalam sebuah hadis yang mulia yang lain, ini tambahan tidak disebutkan dalam buku kita, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat di mahsyar, nanti di hari kiamat di mahsyar, orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia, itu akan merasa cemburu dengan orang-orang yang ujiannya banyak di dunia. Karena besarnya pahala yang mereka dapatkan hanya karena ujian penyakitnya, hanya karena ujian gangguan tetangganya, hanya karena mungkin lisan ipar atau mertuanya, atau segala macam. Sampai orang-orang yang ujiannya sedikit ini, kata Nabi SAW, berharap kembali ke dunia lalu kulit mereka digunting-gunting. Kan itu sakit banget ya. Tapi mereka di saat itu nanti hari kiamat berharap kembali ke dunia, udah tidak apa-apa kulit saya digunting-gunting, yang penting saya dapat ini, dapat balasan yang mereka ada. Tapi sudah nggak bisa lagi kembali, gitu. Ya. Jadi saya ingatkan kembali lagi, tidak ada orang hidup tidak ada ujiannya, pasti akan ada ujian. Nah, saat ujian datang sabar dan ingat, makin berat ujian, kalau kita bisa terima sambil ikhtiar cari jalan keluar, makin besar pahalanya. Makin banyak dosa yang dimaafkan. Di dalam riwayat yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tusibul mu'mina syaukatun fama fawqaha illa qassallahu biha fi khati'atihi. Tidaklah seorang mukmin terkena duri maupun yang lebih dari itu, kecuali Allah akan menghapus kesalahannya dengan hal tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sebenarnya ini sangat erat hubungannya dengan masalah keluh kesah itu. Tadi sudah kita bilang, keluh kesah, kontrol diri untuk keluh kesah. Ujian datang pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba latih diri teman-teman sekalian, termasuk selalu bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bih, saya sesuai dengan prasangka hambaku, falyadhunnu bi ma sya, dia boleh menyangka sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi kalau kita sakit kita sangka baik, Allah akan sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Kayaknya Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak mau sembuhin, sudah Allah nggak kasih, ya sudah begitu, sangka baik, pasti ada sesuatu rahasia Allah di situ. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Allah tahu kenapa Allah ujikan itu kepada kita. Allah tahu juga kenapa Allah kasih nikmat ini kepada kita. Ada sebuah hadis lain terlintas di benak saya, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat pembagi rezeki, lapangkan rezekinya hambaku yang ini, karena kalau dilapangkan dia akan berbuat baik. Tahan, batasi rezeki hambaku yang ini, karena kalau kau lapangkan dia jauh dari saya. Saya punya pengalaman, saya nggak ingat pernah saya sampaikan sini atau tidak, tapi di pengajian sering saya sampaikan. Ada seseorang yang saya kenal benar, rahimahullah, sudah meninggal beliau. Orangnya Masya Allah sangat soleh, menurut saya. Azan sudah di masjid, saf awal, selalu berzikir, rajin baca Quran. Masya Allah orangnya baik banget. Tapi keadaan ekonominya pas-pasan. Satu waktu setelah sekian tahun kami bersahabat ini, saya pernah tablik akbar di kotanya dia.
di salah satu wilayah di Indonesia, tidak usah saya sebutkan. Kemudian saya selesai tabligh akbar, terus mau pulang, kebetulan saya harus ke kota lain dan lewat darat, maka saya waktu itu ada mobil, rental mobil, kemudian mau pergi ke kota lain untuk isi pengajian. Dia bilang sama saya, boleh saya ikut? Oh iya silakan ikut. Ngobrol lah kami di jalan. Subhanallah, dalam perjalanan lagi ngobrol enak-enak gak ada apa-apa. Tiba-tiba ada satu mobil, ugal-ugalan nih, balap-balap, terus dia lewat di sebelah. Karena cepatnya mobil itu jalan sampai mobil kami goyang gitu. Karena dia cepat sekali. Saya kaget waktu itu, tiba-tiba teman saya sekian belas tahun berteman sama orang ini, belum pernah saya dengar ya, dia mengucapkan kata-kata begitu, tiba-tiba dia marah-marah, mencaci maki mobil itu. So, saya balik ke dalam, saya mengatakan, sudah akhi, sudah. Ini orang bodoh, untuk apa kita tanggapin? Ngapain kita habisin energi marah sama orang yang bodoh, untuk apa? Biarin aja dia. Sama dengan orang bertengkar sama kita aja, tinggalin aja. Biarin dia bertengkar sama tembok, ngapain dilayani? Gak usah dilayani gitu. Maka dia akhirnya saya bilang, gak usah akhi dilayani, ini orang bodoh, gak usah ditanggapin. Terus dia diam. Tapi saya tiba-tiba dapat jawaban, sekian tahun saya bersahabat sama dia, saya terus bertanya, kenapa Allah belum bukain pintu rezeki orang ini? Ini orang yang baik. Ternyata mobil itu kebetulan yang kami pakai, mobil rental. Ini baru mobil rental saja, orang cuma lewat begitu sudah mencaci maki orang lain. Gimana kalau Allah kasih dia mobil Mercy, mobil Alphard, mobil apa? Jadi Allah biarkan dalam keadaannya supaya tetap dalam keadaan salat. Dan meninggal dalam keadaan itu memang. Masya Allah tetap ibadah kepada Allah segala macam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Bersangka baik dengan Allah. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, selanjutnya ada hadis juga yang diangkat di sini tentang kisah seorang wanita di masa Nabi SAW yang pernah kena demam. Ya, kita semua pernah demam tentunya. Baik, kadang-kadang kalau demam kena, apalagi kalau sangat tinggi demam itu biasanya kan kita jadi nggak nyaman sekali ya. Serba salah, mau tidur susah, mau bergerak aktivitas susah gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu lagi dikasih kesehatan seperti sekarang, syukuri benar-benar itu. Ya, syukur benar-benar karena ini nikmat luar biasa. Sakit gigi aja satu kecil gitu sudah cukup buat orang tidak bisa tidur. Kalau gigi kita lagi bisa kita rawat dan bisa alhamdulillah tidak ada masalah, syukuri dan nikmatin itu dengan baik. Jangan sampai kufur nikmat ya. Sedikit saja ada masalah saraf kita di otak pusing, sakit, migrain, oh udah luar biasa susah gitu kan. Dan segalanya. Nah, tapi semua itu akan tetap dalam Islam dijadikan oleh Allah SWT sebagai solusinya. Sebagai pembersihan terhadap dosa-dosanya. Ya. Nah ini kisahnya ada seorang ibu namanya Ummu Sa'ib radhiyallahu anha. Di masa Nabi SAW pernah Nabi menjenguknya. Dan dia kebetulan lagi sakit demam. Nah, saya bacakan dulu ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Sa'ib lalu berkata, "Malaki ya Ummas Sa'ibi tuzafzifin?" Qalat al-humma la barakallahu fiha. Qala la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Wahai Ummu Sa'ib, kata Nabi SAW, kenapa kamu merintih kesakitan? Ummu Sa'ib mengatakan, aku sedang demam. Lalu apa yang dikatakan ini yang ditegur oleh Nabi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberkahi demam. Jadi Ummu Sa'ib ini justru membenci demam itu. Dan mendoakan keburukan untuk penyakit demamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberkahi demam. Apa jawaban Nabi SAW? Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu mencela demam itu. Karena ia bisa menghilangkan dosa manusia sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi. Ya, pernah lihat pandai besi ya? Dia pegang kayak alat las ya. Itu kalau ada karat-karat disemprot pakai itu, ya, pasti hilang karatnya. Seperti itu, dosa-dosa yang sudah berkarat hilang dengan demam. Dalam riwayat lain, demam itu adalah tiupan panasnya api neraka, dinginkanlah dengan air. Nah, kita kan biasa kompres, ya itu benar. Ya. Nah, karena Nabi SAW mengingatkan, dari hadis ini kita ambil pelajaran penting. Ya. Ujian dari Allah SWT harusnya diterima bagi seorang muslim.
Dia menyukai ujian itu sebagaimana dia menyukai nikmat yang sedang ada. Tetapi di sini tetap dia ikhtiar. Dia harus tahu semua ini terjadi dengan takdir Allah SWT. Allah memang datangkan untuk itu. Pernah ada beberapa sahabat dan sahabat Nabi di Mekah, di fase awal Mekah. Itu berat sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang kan nyaman banget ya, jadi muslim ini, apalagi di Indonesia negara mayoritas muslim, pemimpin kita muslim, negara kita menerapkan banyak hukum Islam. Sholat boleh, puasa boleh, haji boleh, semua majelis taklim boleh, pesantren boleh. Ya, masjid dimakmurkan, silakan, semuanya nggak ada masalah. Itu sebuah nikmat yang besar sekali. Ya. Baik, sekarang kalau kita ya mendapatkan nikmat-nikmat seperti ini, kita harusnya mensyukuri. Karena kita tinggal jalankan Islam saja. Di awal-awal fase Islam dulu di Mekah itu berat sekali, berat sekali. Beratnya dari sisi, berat yang pertama. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di masa itu rumah masih dari tanah liat, belum ada media kayak kita sekarang, masih sederhana kehidupan orang. Ada satu orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku sebagai nabi. Dan yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira kita akan menjadi siapa nih? Abu Bakar atau Abu Jahal? Ibu-ibu ini akan menjadi Khadijah yang beriman atau menjadi istrinya Abu Lahab yang kufur. Ya. Atau seperti Hindun istrinya Abu Sufyan yang coba memerangi Islam di awal-awal ya. Nanti pembebasan kota Mekah dia masuk Islam juga. Karena berat sekali. Beriman pada seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tiba-tiba ngaku nabi, yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kalau sekarang Quran sudah sempurna, kita sudah bisa lebih memahaminya. Itu masih fase-fase awal. Tambah lagi ini yang lebih berat, yang kedua ini jadi saksi bahasan kita. Orang-orang kafir di Mekah, kafir Quraisy itu menyiksa umat Islam. Siapa saja muslim disiksa. Dan siksanya nggak nanggung-nanggung ini. Pernah dengar nama Sumayyah? Sumayyah radhiyallahu anha ini adalah wanita mulia, wanita pertama mati syahid dalam Islam. Bersama suaminya namanya Yasir. Anak beliau berdua namanya Ammar ibn Yasir. Sahabat yang mulia sekali. Ini adalah budaknya Abu Jahal. Abu Jahal paksa mereka untuk keluar dari Islam. Tidak mau. Dikeluarkan Sumayyah ini di depan rumah Abu Jahal, diterik matahari, diikat kaki dan tangannya, ya, diikat sama tali, kemudian diikat di batang pohon yang di tiang kayu yang besar, sehingga kaki dan tangannya semua terikat keras, badannya jadi kencang gitu kan. Nah kemudian Abu Jahal datang, kebetulan waktu itu kalau seingat saya ya, dalam beberapa athar itu Sumayyah lagi hamil. Kemudian Abu Jahal datang mengatakan, tinggalkan agama Muhammad. Kalau enggak saya akan menyiksamu. Maka Sumayyah tidak mau, mengatakan tidak. Padahal waktu itu masih baru berapa ayat Al-Quran yang turun. Masih awal-awal Islam. Berat banget ini beriman di masa itu. Itu luar biasa gitu. Dia tidak mau. Maka Abu Jahal ambil satu anak panah yang tajam sekali gitu kan. Lalu dia mengatakan kalau kau tidak mau beriman saya akan tusuk perutmu. Saya akan bunuh kamu. Dia mengatakan tidak. Sampai ditusuk. Tetap dia bertahan dengan imannya, mati. Yasir melihat istrinya begitu, dia ngamuk, dia mau bantu tapi nggak bisa, dia juga lagi diikat. Dibunuh juga oleh Abu Jahal. Di depan kedua orang ini, yang meninggal ini, ada anak mereka namanya Ammar. Ammar ini kalau tidak salah itu umurnya masih 8 atau 9 tahun. Lihat orang tuanya dibunuh dua-dua depan mata, darah ngucur, di tengah panasnya. Mati nih, bukan main-main ini, bukan cuma sekedar dipukul gitu. Maka dia pun ketakutan. Abu Jahal datang lagi kepada Ammar. Mengatakan, hai Ammar, kalau kau tidak mau meninggalkan agama Muhammad, saya akan bunuh kau seperti orang tuamu. Disiksa, dipukulin, digebukin sampai berdarah-darah. Ammar akhirnya karena sudah tidak tahan mengatakan, baik, apa yang kau inginkan? Dia bilang, saya mau kamu kufur. Dia bilang, saya sudah kufur. Kata Ammar. Abu Jahal tidak puas, ada lewat seekor unta, kata Abu Jahal, saya tidak lepaskan kau sampai kau katakan unta ini Tuhanku. Karena jahatnya gitu. Makanya diberikan julukan Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Ya, meninggal dalam keadaan kafir. Maka Ammar mengatakan, iya itu, unta itu Tuhan saya. Udah dilepas. Dalam kondisi dia luka parah segala macam. Dia datang kepada Nabi. Sambil dia ceritakan, ya Rasulullah, ibu sama ayah saya mati dibunuh sama Abu Jahal.
Saya pun disiksa. Tapi ada yang membuat saya lebih sedih. Bagaimana kuatnya imannya orang pada saat itu. Ada yang mengalahkan sedih dia dari siksaan dan ibu dan ayahnya mati. Apa itu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sedih sekali dan mengalahkan semua kesedihan itu karena saya sempat kufur kepada Allah dengan lisan saya. Tapi hati saya tidak mau. Saya disiksa terus, terpaksa saya bilang, ya saya kufur kepada anda. Saya terpaksa mengatakan unta itu Tuhan saya. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ukriya wa qalbu mutmainnun bil iman. Jadi tidak dianggap kafir orang yang diintimidasi seperti itu, lisannya ucapin tapi hatinya enggak. Gitu. Itu turun kepada Ammar radhiyallahu anhu. Maka kata Nabi SAW, kalau besok kau disiksa lagi begitu, ucapkan lagi tidak masalah. Karena hati kamu tidak ikut. Dia disiksa. Ini kejadiannya orang kalau dipaksa kufur. Jangan ini jadikan dalil ya, ditarik kemana-mana. Oh saya kan kepepet, Ustadz Khalid bilang bisa. Enggak. Sudah dibatasi, itu ada pembatasan, itu orang kalau disiksa dia harus kafir gitu kan. Saya kepepet, saya bohong aja deh nggak apa-apa. Enggak boleh. Jangan. Nah, ini kejadian di situ. Ada kejadian yang lain. Seorang wanita seingat saya namanya Ummu Abdillah di Mekah. Lagi disiksa, digebukin, dipanas matahari, berdarah-darah. Terus orang-orang kafir ini pada bilang, kami akan siksa kalian, kami akan susahkan. Apa jawaban mereka? Dalam kondisi disiksa nih. Allah lah yang telah membuat kalian melakukan ini untuk menguji iman kami. Maka kami akan terus bersabar dan menikmatinya. Subhanallah. Jadi mereka yakin itu akan mendatangkan pahala yang besar. Gitu. Kalau ada orang yang tidak berhenti gosipin kita, nyari masalah dengan kita, nikmati aja. Tetap aja makan, tetap minum, tetap tidur biasa aja. Oh, senyum saja, ini kita akan panen pahala dari dia. Dan itu pasti. Itu pasti. Sebagai ujian ada pahalanya, dan cacian dia juga itu akan ada nilai sendiri pahala. Selama dia tidak minta maaf, nanti dia akan ditransfer pahala dia kepada kita. Kalau dia pahalanya tidak cukup untuk bayar nanti, akan dibayar dengan dosa-dosa kita. Kita yang buat dosa, dia yang dihukum nanti di hari kiamat. Tidak ada yang gratis ini, semuanya akan dibalas. Nah itu yang dimaksud di sini. Baik, jadi dari hadits ini juga kita ambil pelajaran tidak boleh mencaci maki penyakit. Ya. Udah kalau Allah sudah datangkan, terima sebagai putusan Allah, ikhtiar, cari jalan keluar. Tapi saya sarankan ya, ikhtiarnya itu hubungan dulu dengan Allah, baru kemudian ikhtiar medis. Nah gitu. Selalu Allah dulu, berdoa dulu. Ya Allah jadikan dokter ini, resepnya nanti, itu adalah penyebab kesembuhanku. Nah gitu. Jangan dok, bagaimana saya supaya sembuh? Sembuhkan saya dok. Dokter cuma bisa tulis resep semoga lekas sembuh, dia nggak bisa buat apa-apa. Nah. Ada nggak resep dokter pasti sembuh? Ada? Nah. Karena mereka cuma bisa ikhtiar. Kita kalau minum obat dosisnya sudah habis nggak sembuh, ya. Tapi dikasih obat lain, ikhtiar lagi, coba lagi. Kalau Allah beda, Allah bisa sembuhkan semua penyakit kita dengan seteguk air, bisa. Nggak ada yang mustahil. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dikekang oleh Allah SWT dalam firman-Nya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit hanya Allah yang sembuhkan. Mohon kepada Allah SWT, Allah akan mudahkan nanti caranya. Allah punya cara. Kalau kita berdoa sama ya Allah sembuhkan saya, nanti Allah akan mudahkan kita ketemu dokter yang cocok, resep yang cocok, sembuh penyakitnya. Clear, selesai. Jadi kalau kita lagi ada nikmat teman-teman, saya sering ulang ini ya kaidahnya. Yang berikan, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan dan memberi tambahan hanya Allah. Kalau kita sedang diuji, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Selesai. Semua kembalikan kepada Allah SWT. Permasalahan apapun yang terjadi dalam hidup kita, sumbernya adalah karena hubungan kita sama Allah rusak. Kapan hubungan sama Allah baik, baik semuanya. Itu sudah kaidah dasar. Baik, selanjutnya ada yang terakhir dalil diangkat oleh beliau, masih di halaman 52 ya, setelah kisah Ummu Sa'ib tadi yang sempat mendoakan buruk tentang demam dan akhirnya Nabi SAW mengatakan jangan kau caci maki demam itu karena dia membersihkan dosa seperti ya pandai besi menghilangkan karat dari besi. Di bawahnya ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tak kala turun firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat kejahatan niscaya akan diberi balasan atas perbuatan jahatnya. Ini terjemahan dari surah An-Nisa ayat 123. Ayat ini berat dirasakan oleh kaum muslimin, maka Rasulullah SAW bersabda, bersikaplah pertengahan dan berusahalah mencapai kebenaran.
Karena setiap musibah yang menimpa seorang muslim sampai duri yang mengenainya akan menjadi penghapus dosanya. Ya. Yang dimaksud dengan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini, waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat kejahatan niscaya akan diberi balasan atas perbuatannya. Para sahabat sempat jadi berat bagi mereka. Yang ditangkap dari hadis ini adalah kapan dia buat satu kesalahan langsung dihukum. Mereka fahamnya begitu. Maka Nabi SAW luruskan. Ya. Kalau satu kesalahan yang kita lakukan bisa Allah hukum, bisa Allah tidak hukum. Baik kita masih di dunia ataupun kita sudah meninggal dunia. Kecuali bapak ibu buat dosa kekufuran. Kalau kufur keluar dari Islam selesai. Tapi kalau kita masih dalam keadaan muslim, di dunia kita lakukan, atau kita meninggal dan tidak sempat taubat, di akhirat pun terbawa dosa itu, kita tidak bisa pastikan kalau orang ini akan langsung masuk neraka. Ya. Karena dia dibawa masyiatillah, dibawa naungan Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, dia akan dapat balasannya. Siapa yang berbuat kejahatan, maka urusannya kembali kepada Tuhannya. Kalau Tuhannya ingin maafkan, maka dimaafkan. Tuhannya ingin hukum, maka akan dihukum. Jadi jangan pernah kita menjadi penghukum atas orang lain ya. Dia berdosa, oh kau pasti masuk neraka. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita bisa bilang, itu perbuatan salah jangan dilakukan. Khawatir nanti Allah hukum, itu boleh. Tapi kalau kita vonis orang nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Dalam sebuah riwayat yang sahih juga disebutkan ada seseorang yang baik ibadahnya, dia berkata pada temannya yang berbuat maksiat ini, maaf, bertobatlah gini-gini, temannya nggak mau. 2 kali, 3 kali, setelah itu dia mengatakan Allah tidak akan maafkan kesalahanmu. Waktu itu Nabi SAW mengatakan, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah marah pada orang yang memvonis mengatakan Allah tidak maafkan. Allah mengatakan, siapa orang ini berani benar melampaui keputusanku? Ketahuilah aku telah maafkan kesalahan orang-orang itu dan aku sudah hapuskan amal solehnya orang ini. Ya. Jadi nggak boleh kita vonis, bukan tugas kita itu. Kita tugasnya nasihatin, ingatkan iya. Masing-masing bertanggung jawab dengan diri sendiri. Walaupun orang dekat kita, walaupun pasangan hidup, anak kita. Nabi Nuh AS mendakwai istri sama anaknya, tapi nggak mau dengar ya sudah. Tapi Nabi Nuh tetap berusaha menyampaikan. Nah, seperti itu poinnya. Nah di sini kata Nabi SAW, untuk menenangkan orang yang khawatir jangan sampai setiap berbuat dosa langsung Allah hukum, bersikap pertengahanlah dan berusahalah mencapai kebenaran. Maksudnya kalau salah ya minta maaf sama Allah. Ada kesempatan amal soleh, berbuatlah. Pertengahan di situ. Jangan sengaja buat salah, tapi kalau berbuat salah minta maaf. Kita katakan bagi orang yang belum berbuat dosa, jangan buat. Ya, ada kesempatan mencuri, gosip, fitnah, memukul, jangan lakukan. Karena kalau lakukan ada dosa. Tapi kalau sudah lakukan, taubat. Jawabannya beda antara orang yang belum melakukan dengan orang yang sudah melakukan. Tapi jangan ini dipelintir lagi ya. Oh kalau memang nanti bisa taubat, ya sudah saya buat aja dosa. Bisa saya tidak sempat taubat. Mungkin dia lagi buat dosa lalu dia meninggal, kan bisa saja begitu. Nah itu poinnya. Kemudian dikatakan, dan berusahalah mencapai kebenaran. Maksudnya berusaha untuk memperbaiki diri dan terus berada di atas jalur kebenaran. Karena semua musibah yang menimpa seorang muslim sampai duri yang mengenainya akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di paragraf atau 2 paragraf terakhir dari buku atau bahasan kita ini dikatakan oleh penulis Imam Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah, imam yang sangat masyhur ya, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Berkata dalam syarah Sahih Muslim. Syarah artinya penjelasan. Sahih Muslim maksudnya kitab Sahih Muslim. Ini salah satu buku rujukan hadis umat Islam. Ya. Makanya Bapak Ibu bisa baca hadis riwayat Muslim. Nah ini Imam Muslim, buku beliau. Dalam beberapa hadis di atas terdapat berita gembira bagi seorang mukmin karena sedikit sekali orang yang tidak tertimpa musibah. Tertimpa musibah begini ya. Berupa sakit dan musibah-musibah lainnya meskipun ringan bisa menghapus dosa, mengangkat derajat dan menambah kebaikan. Ini adalah pendapat yang benar menurut para ulama. Sekecil apapun ujian kita, selama Bapak Ibu tidak berkeluh kesah menerima sebagai ujian dari Allah, tadi duri menusuk kakinya, letih, capek, sakit, gangguan orang, apa saja, oh ini ujian dari Allah. Sudah kita bersabar, kita menerimanya. Sampai di ikhtiar cari jalan keluar, tidak apa-apa. Asal tidak melanggar agama. Maka itu akan jadi pembersihan dosanya, peninggian derajatnya, penambahan pahalanya dan seterusnya.
Paragraf terakhir, dan para ulama juga berkata, hikmah dari beratnya cobaan para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka adalah karena mereka mempunyai kesempurnaan sabar dan ikhlas. Dan mereka mengetahui bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kebaikan disempurnakan dan pahala mereka dilipat gandakan. Jadi para orang-orang yang saleh yang mengikuti jejak para nabi, mereka akan selalu bersyukur dengan nikmat, mereka akan bersabar dengan ujian, dan mereka melihat ujian ini sebagai ajang pahala yang besar. Dengan cara menerima itu sebagai keputusan Allah, dia tidak mengeluhkan Tuhannya, kemudian dia sambil ikhtiar. Ya, jadi tidak boleh juga kita menerima tapi tidak ikhtiar. Sudah saya jelaskan tadi, sakit udah duduk aja deh, nggak apa-apa, nggak usah ikhtiar, enggak, jangan. Ya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selepas sholat melihat ada orang-orang yang lagi duduk-duduk di masjid, laki-laki. Terus Umar tanya, kalian buat apa di sini? Mereka bilang, kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya nggak usah kerja, duduk aja di sini. Kalau ada rezeki datang yang kami terima, ada yang kasih. Kalau enggak ya sudah. Kata Umar, kalian salah, keliru. Lalu Umar menghardik mereka dengan sangat keras. Salah satu potongan katanya beliau mengatakan, padahal bagaimana kalian duduk di sini sementara kalian tahu Allah tidak pernah menakdirkan langit menurunkan hujan emas. Nggak bisa, harus ikhtiar. Cari keluar gitu. Akhirnya keluarlah seperti perkataan-perkataan para penyair ya, penyair Arab ada yang mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah, bergerak, beraktivitas karena itu akan mendatangkan keberkahan. Memang kita diciptakan ini bukan untuk vakum manusia, untuk berpikir, untuk bergerak. Makin kita vakum, kita makin banyak penyakit, makin masalah. Jadi seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi ini poinnya. Dan di sini ada juga kata-kata yang disebutkan hikmah dari beratnya cobaan para nabi kemudian orang-orang yang seperti mereka. Maksudnya orang-orang yang mengikuti jejak para nabi-nabi. Ada hadisnya itu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi. Kemudian datang orang-orang setelah nabi-nabi itu, ya. Dan setelah itu datang sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Makin tinggi imannya, maka makin berat ujiannya. Dan ya, makin ringan imannya, maka makin sedikit ujiannya. Jadi kalau kita lihat ada banyak ujian, baru ujian satu selesai, ujian yang lain datang lagi. Cara terbaik, lapangkan dada, terima sebagai ujian dari Allah, anggap itu seperti ujian untuk naik kelas, lalui, ya cari solusinya, pindah ke masalah yang lain lagi. Seperti itu, maka kita akan mudah untuk menerima. Dan itu peninggian derajat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ya. Pernah ada orang yang mengatakan sama saya begini, Ustaz, hadis tentang nabi-nabi berat ujiannya, orang-orang beriman berat ujiannya. Saya jadi takut menjadi orang soleh ini. Nanti ujian saya berat. Jadi jangan fahami begini, jangan fahami misalnya, oh kalau kita jadi orang soleh atau solehah berarti tiap hari ujian semuanya. Enggak, bukan. Ingat tadi kejadian Nabi waktu lagi sakit. Ya, Nabi lagi demam, demamnya lebih demam dari orang biasa. Nah seperti itu, misalnya kita ini dekat sekali sama Allah, Allah karena cintanya sama kita, karena dengan orang sakit tadi, orang jadi merasa lemah, orang tahu punya Tuhannya, dia mohon sama Tuhannya, jadi kejadian itu terjadi, yang mungkin tidak bisa kalau lagi tidak ada ujian. Maka itu akan misalnya orang biasa flu-nya 3 hari, kita jadi 5 hari, lebih lama sedikit. Begitu, bukan datang ujian khusus buat orang beriman, tidak. Jadi kalau ujian itu kena semua orang, nah orang beriman lebih berat untuk lebih menambah pahala buat mereka. Dan ada satu kaidah penting juga dalam hadis Nabi SAW. Allah, perhatikan baik-baik hadis ini ya. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya. Jadi kalau bapak ibu sedang diuji sama Allah, Allah tahu itu ibu bisa lewatin, bapak bisa lewatin. Allah tahu. Kita pasti bisa lalui. Allah tidak akan menguji di atas kemampuan kita. Kalau tidak ada ujian, tidak ada enaknya hidup ini. Kalau semua hidup kita mulus-mulus saja, itu enggak ada. Jangankan kita ini orang, saya tidak sarankan nonton film, tapi kalau di film itu tidak ada penjahat, maka tidak ada yang nonton film itu. Semuanya biasa aja. Ada penjahat, ada tukang gosip, ada pengganggu, ada segala macam. Oh, jadi seru. Kehidupan manusia memang sudah begitu. Tapi Islam datang mengatakan kepada kita kalau ada begini sabar. Toh semua orang kena ya. Siapa di antara kita sini teman-teman tidak pernah digosipin orang? Ada? Saya mau minta isi pengajian sini, naik ke depan, sampaikan, oh saya 40 tahun hidup, tidak pernah diuji ya, coba.
Tidak pernah digosipin orang. Nah, tidak pernah difitnah. Atau ada mungkin di sini yang sering utangin orang tapi semuanya bayar utangnya. Ada? Nah, malah terbalik ya. Kadang-kadang pada saat dia mau utang lembut, baik. Begitu kita yang nagih dia lebih geram dari kita. Itu semua orang lalui. Ya. Ada di sini yang tidak pernah keselio kakinya, nggak pernah flu, nggak pernah sakit gigi, nggak pernah sakit kepala. Semuanya sama. Nah cuma bedanya kalau orang beriman, makin kuat imannya dia makin dilebihkan oleh Allah SWT untuk menambah. Kita kalau lihat hari kiamat teman-teman sekalian, oh ternyata 2 hari tambahan flu saya itu dapat derajat ini. Kalau dia tahu dia mau flu selamanya itu. Karena besarnya balasan hanya dengan ujian sedikitnya seperti itu. Saya ulangi kembali paragraf terakhir, dan para ulama berkata hikmah dari beratnya cobaan para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka karena mereka mempunyai kesempurnaan sabar dan ikhlas agar mereka sampai ke level itu. Mereka sabar, mereka ikhlas, dan mereka mengetahui bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah. Mereka tidak anggap itu sebagai musibah, mereka anggap sebagai nikmat dari Allah SWT. Sakit itu nikmat dari Allah. Mungkin secara zahirnya dia kayak nggak nyaman kalau kita sakit, tapi bayangkan hikmah yang besar di situ adalah dengan sakit kita jadi tahu nikmatnya kesehatan. Sekarang kita kalau lagi meriang, terus di depan kita ada orang tidak sakit, dia minum air es, minum minuman yang enak, yang segar, kita nggak bisa, kita mesti minum hangat. Kita jadi tahu, oh dulu saya waktu sehat enak sekali ya, begitu, bisa. Contoh. Ya, tapi jangan tunggu nanti ujian-ujian berat datang ini baru kemudian kita mau sadari. Makanya kita sadari dari awal ya. Dengan cara kita lihat, oh ternyata ini nikmat Allah ya, saya harus syukuri. Kalau ujian datang nanti juga kita bisa tinggal bersabar gitu ya. Kemudian di sini dikatakan, dan mereka mengetahui bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah SWT agar kebaikan disempurnakan. Maksudnya mereka akan dapat maksimal pahala dan pahala mereka akan dilipat gandakan. Ini semua hikmah-hikmah daripada ujian yang datang. Kita sudah jelaskan 2 jenis ujian, ada yang disebabkan karena diri seseorang, ada juga yang murni datang dari Allah, tapi semua intinya kita dianjurkan untuk bersabar melaluinya dan juga kita ikhtiar mencari jalan keluar. Fungsinya pembersihan dosa, pelipat gandaan pahala, gitu kan? Dan kita naik level dari level yang sebelumnya. Ya, kita di sekolah aja ada ujiannya untuk naik kelas, gitu kan? Dengan kita belajar, dengan kita giat sedikit kita meluangkan waktu ya, pada saat itu mungkin kadang-kadang ada orang begadang kalau mau ujian supaya dia naik kelas, tapi kan dia bahagia setelah itu. Nah seperti itu kurang lebih gambaran dalam kehidupan kita. Kedepannya insya Allah kita akan bahas amal yang ke-16, masalah berudu. Ini tentu amal pelebur dosa yang selalu bisa kita dapatkan setiap saat tentunya, karena wudu ini adalah bagian daripada perintah agama. Nanti akan panjang lebar kita jelaskan, karena wudu bukan hanya untuk sholat ya. Ada wudu mau sholat, ada wudu pada saat mau tidur, ya. Ada wudu pada saat ingin mengulangi interaksi biologis pada pasangan halal. Ada wudu kalau seseorang belum mau mandi junub, tapi dia mau tidur. Ya. Misalnya dia tunda mandinya. Itu disunnahkan dia wudu dulu, gitu kan. Ada wudu juga dianjurkan orang kalau lagi emosi, ya. Kalau dia lagi marah, kata Nabi SAW kepada orang yang marah, kalau berdiri duduk, kalau duduk masih marah baring, kalau baring juga masih marah maka berwuduklah, karena marah itu dari syaitan dan wudu menghilangkannya, Jadi memang dia fungsinya sangat banyak yang kita jelaskan insya Allah ke depannya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.